Shalom Bapak Ibu, jumpa kembali dalam khotbah Kristen pagi hari ini. Judulnya adalah Hidup dalam Anugerah Tuhan. Tema khotbah Sinode GBI tanggal 17 Juli 2022. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini. Kami masuk dalam minggu ketiga. Kami percaya bahwa hidup kami karena anugerah Tuhan. Kiranya dengan firman-Mu hari ini, kami kembali banyak belajar tentang anugerah Tuhan, tentang perlindungan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam pribadi kami, bahkan dalam setiap keluarga kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami rindu belajar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Kita akan membacanya bersama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, Rasul Paulus menuliskannya kepada kita bahwa hidupku dan hidupmu diselamatkan karena iman, dan Allah menciptakan kita untuk melakukan perbuatannya yang baik. Anugerah adalah titik pembeda yang paling utama di dalam kekristenan jika dibandingkan dengan keyakinan lainnya. Kita ini menerima apa yang seharusnya tidak kita terima, yaitu keselamatan. Lalu kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima, yaitu hukuman. Kita patut mengucap syukur karena di dalam kekristenan kita belajar tentang anugerah Tuhan. Ini bukanlah hasil kerja manusia. Kita dapat diselamatkan dan kita tidak mendapatkan hukuman. Semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan dirinya bahwa dia bisa lepas dari hukuman kekal. Dia bisa berbangga hati karena dia dapat diselamatkan dari payahnya, karena usahanya. Bukan, kita semuanya ini mendapatkan anugerah yang mempercayai Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Artinya, seharusnya kita meresponi anugerah Tuhan ini dengan melakukan dan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan baik. Buah daripada pekerjaan-pekerjaan baik itu adalah buah roh yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang-orang sekitar kita, bahkan juga oleh Tuhan sendiri.
Apakah wujud anugerahnya dalam hidup kita? Apa bentuk anugerah Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara? Tahukah Bapak, Ibu, Saudara bahwa anugerah Tuhan itu ada di depan mata kita, dan saat ini pun kita sudah menikmatinya dan mengalaminya. Yang pertama adalah menghidupkan kita. Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5 bagian A katakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Anugerah Allah yang besar itu sudah menghidupkan kita. Menghidupkan kita artinya apa? Kita ini seharusnya mati dalam hukuman kekal. Kita ini kering tanpa kehadiran Holy Spirit dalam hidup ini. Tetapi anugerah Tuhanlah yang membuat kita hidup. Dan hidup kita berbeda dengan hidup kita yang lalu. Hidup yang penuh dengan kedagingan, bahkan kegelapan yang begitu pekat. Pada dasarnya sebelum kita mengenal Kristus ini, kita adalah orang-orang yang sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat 1 tercatat, kita mati karena terputus hubungan kita dengan Allah dan mengambil jalan masing-masing. Merasa bahwa jalan kita itu benar, jalan kita lurus, tapi sebenarnya jalan kita bengkok, saudaraku. Keadaan itulah yang kemudian membuat kita terikat dengan jalan dunia ini. Jalan dunia ini penuh dengan hawa nafsu kedagingan, penuh dengan segala kejahatan. Tapi dalam Kristus kita dihidupkan kembali. Dalam arti mendapatkan kembali relasi kita dengan Allah Sang Pencipta. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Apa yang menyebabkan terputus? Dosalah yang membuat kita terputus dengan Allah. Tapi ketika Allah berinisiatif mengaruniakan anak yang tunggal, maka bagi kita yang percaya kepada Dia, kita dihidupkan kembali, dihubungkan kembali dengan Bapa di sorga. Segala kejahatan kita tinggalkan, segala kegelapan kita tinggalkan, kita hidup dalam terang dan perbuatan-perbuatan yang benar di dalam Tuhan. Amin. Dan yang kedua, anugerah Allah itu menyelamatkan hidup kita. Efesus pasal 2 ayat 5 bagian B katakan, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ingat sekali lagi, sekalipun kita ini sudah mati atas kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita ini mendapatkan grace, anugerah, kasih karunia yang tidak dikerjakan oleh tangan manusia, oleh Allah sendiri yang mengerjakannya, dan kita diselamatkan. Itu bukan hasil jeripaya kita, usaha kita. Oleh kasih karunia nih, kita ini sudah diselamatkan. Jika ada sebuah pertanyaan, kita diselamatkan dari apa? Maka kita bisa menjawab bahwa sebenarnya kita sedang menanti hukuman kekal. Murka Allah yang menyala-nyala atas dosa-dosa manusia itu. Syukur kepada Allah di dalam Kristus telah memberi kita keluputan dari hukuman kekal itu. Alangkah bersyukur, beruntung dan berbahagianya kita karena keselamatan yang besar itu. Saya ingat dalam sebuah true story, kisah nyata, John Newton, seorang anak daripada kapten kapal yang berdagang manusia menjadi budak. Newton akhirnya berjumpa dengan Tuhan di tengah-tengah badai dalam keheningan
laut. Untuk kali pertama dia menyadari anugerah Tuhan dan dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Sehingga akhirnya dalam hidupnya dia begitu powerful menciptakan, ada banyak lagu-lagu gereja, lagu-lagu rohani. Dan salah satu yang mungkin kita tahu yaitu Amazing Grace. Lirik pertamanya katakan Amazing Grace, how sweet the sound. Di sini adalah lirik lagu pertama yang Newton nyatakan bahwa aku ini tidak layak mendapatkan kasih karunia Tuhan. Aku ini manusia busuk, manusia jahat. Karena aku tinggal di dalam dosa dan hidup di dalam dosa. Namun karena kasih karunia Allah yang besar, aku sekarang diselamatkan menjadi manusia baru. Hidupku diubahkan, Newton diubahkan. Saya percaya hidup kita pun diubahkan. Apapun latar belakang kejahatan kita, kelamnya dosa-dosa yang banyak kita lakukan. Ketika engkau menyerahkan diri kepada kasih karunia Tuhan Yesuslah, engkau diselamatkan. Dan jangan berbuat dosa lagi. Hasilkanlah perbuatan-perbuatan baik. Hasilkanlah buah roh. Roh Kudus akan mengerjakannya dalam hidup kita. Makanya jangan pernah satu orang pun di antara kita yang meninggalkan Roh Kudus atau mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong, memampukan kita untuk saya dan saudara hidup dalam anugerah Tuhan. Amin. Sampai hari ini Tuhan izinkan kita bernafas, hidup sekalipun mungkin sakit ataupun sehat. Nikmatilah dan syukurilah anugerah Tuhan. Yang ketiga, anugerahnya itu memberikan tempat di sorga bagi kita. Efesus pasal 2 ayat 6 katakan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kita mendapatkan tempat yang pasti, bukan dalam bayang-bayang ketidakpastian. Kita mendapatkan tempat yang pasti, yaitu sorga. Apa itu sorga? Di sorga tidak ada ratap dan kertak gigi, tidak ada kengerian, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kedukaan, penderitaan, pergumulan masalah hidup. Tapi sorga menjadi tempat di mana kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan setiap hari. Paket komplit ini kita terima setelah ada pemberian tempat bagi kita di sorga yang kekal. Anugerah keselamatan yang sudah dan sedang kita alami akan berujung dengan kehidupan kekal selama-lamanya bersama dengan Bapa di sorga. Sebuah pekerjaan yang tidak dilakukannya setengah-setengah, namun utuh, komplit dan menyeluruh, holistik. Ketika Allah menyelamatkan kita, Allah juga tahu tempat yang layak untuk kita tinggali bersama-sama dengan Dia. Mari bersama-sama kembali lewat firman Tuhan. Kita mau belajar dan menghargai anugerah Tuhan, kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah setiap hari kita alami. Kalau saat ini masih ada dosa-dosa yang tersembunyi yang kita masih lakukan, akuilah dosamu dan hiduplah dalam pertobatan. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan hormat dan rasa takut akan Tuhan. Jadilah seorang suami yang sungguh-sungguh hidup dalam anugerah Tuhan. Jadilah istri yang hidup sungguh-sungguh dalam anugerah Tuhan. Jadilah anak-anak yang sungguh-sungguh hidup dalam anugerah Tuhan. Jika engkau seorang atasan, jadilah seorang atasan yang hidup sungguh-sungguh dalam anugerah Tuhan. Jika engkau sebagai seorang bawahan, jadilah bawahan yang sungguh-sungguh hidup dalam anugerah Tuhan. Sekalipun engkau juga harus mengalami begitu banyak tekanan, hiduplah sungguh-sungguh
Jika engkau hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang hidup sungguh-sungguh dalam anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang singkat hari ini. Ajar kami hidup dalam anugerah Tuhan dan sungguh-sungguh mengerjakannya bagi hormat, kemuliaan, kerajaan-Mu ya Bapa. Mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Dia. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cintanya sejati lewat anak yang tunggal Yesus Kristus, pertolongan penghibur persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai hidup kita bersama hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita bersama-sama untuk memerintah bersama-sama akan dunia ini. Kau yang sakit sudah disembuhkan, yang sedih dihiburkan, yang terikat terhadap dosa dimerdekakan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan dan jadi berkat. Yang percaya katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus menolong beserta dengan kita sepanjang minggu ini yang akan kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.